Oh, bukankah seharusnya benda itu ada di tanganku? Sekarang Long Jiankong telah diubah menjadi boneka olehku, apa yang dapat kau lakukan, Raja Tian? Fang Lin berkata sambil tersenyum, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Raja Siwei mendengus dingin. Apakah menurutmu dengan ibel keluarga naga, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padamu? Fang Lin menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Dunia ini begitu besar, ada begitu banyak orang dan master yang kuat. Mungkin seseorang dapat menekan boneka IBL-ku, tetapi seharusnya bukan kamu, Raja Surgawi Bulan Barat. Ekspresi wajah Raja Siwei sangat muram. Perkataan Fang Lin jelas-jelas mengejeknya karena tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan Long Jiankong. Pada saat ini, Dongji Tianwang juga berkata, Siwei, mari kita mundur selangkah. Jika kita memprovokasi anak ini, akan sulit untuk menghadapinya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Long Jiankong juga harus disingkirkan. Siwei Tianwang berkata dengan suara dingin, dengan sikap yang sangat tangguh, dan dia tidak menyerah sama sekali karena keberadaan Long Jiankong. Siwei benar, anak ini dan Long Jiankong tidak bisa dibiarkan hidup. Mereka harus disingkirkan, kalau tidak aliansi dan kita akan terus-menerus mendapat masalah. Sebuah suara nyaring terdengar, dan sosok tinggi turun dari langit dan berdiri di samping Raja Siwei. Melihat pendatang baru itu, ekspresi beberapa tetua tiba-tiba berubah, dan mereka segera membungkuk dan berkata, salam kepada Raja Surgawi Nanchen. Orang yang datang ternyata adalah Raja Surgawi Nanchen, salah satu dari 4 Raja Surgawi. Itu juga pertama kalinya Fang Lin melihat Raja Surgawi Nanchen. Alisnya sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Sama seperti ketika Raja Surgawi Siwei muncul sebelumnya, dia tidak memberi hormat padanya. Kalau saja Raja Surgawi Nanchen tidak mengatakan apa yang baru saja diucapkannya, Fang Lin mungkin akan tetap menghormati dan memberi hormat kepadanya. Namun, perkataan yang diucapkan Raja Surgawi Nanchen jelas-jelas menunjukkan sikapnya yang berpihak pada Raja Surgawi Siwei dan menjadi musuh Fang Lin. Karena dia musuh, tidak perlu bersikap sopan. Dia tidak akan menghargainya. Saya melihat Raja Surgawi Nanchen mengenakan jubah ungu dan tampak berusia 50-an. Dia tinggi dan kuat, dengan rambut ungu terurai di bahunya, tampak luar biasa dan heroik. Mata Raja Surgawi Nanchen juga sangat istimewa, dipenuhi dengan cahaya ungu, seolah-olah ada bintang yang mengalir di antara matanya. 3 dari 4 Raja Surgawi semuanya muncul di sini. Formasi seperti ini belum pernah muncul sejak 4 Raja Surgawi menyerahkan kekuasaan kepada 8 tetua. 8 tetua berkuasa, dan aliansi alkimia diperintah oleh 8 dari mereka, sedangkan 4 Raja Surgawi tidak dapat ditemukan dimanapun, seperti naga yang sulit ditemukan, jarang muncul sekali dalam 100 tahun. Satu-satunya yang sedikit aktif adalah Siwei Tianwang yang telah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang, karena Fang Lin sendiri, dia telah membuat 3 Raja Surgawi muncul bersama-sama. Melihat seluruh Liga Alkimia, mungkin tidak ada orang lain yang dapat membuat ketiga tetua itu muncul bersama. Nanchen, mengapa kamu datang untuk ikut bersenang-senang? Raja Dongji sedikit mengernyit dan menatap Raja Nanchen. Aula pengawas telah dihancurkan oleh seseorang, dan ibel dari keluarga Long juga ada di sini. Jika aku tidak muncul, aliansi alkimia akan berada dalam kekacauan total. Kata Raja Surgawi Nanchen, dengan sedikit nada ketidakpuasan terhadap Raja Surgawi Dongji. Dongji Tianwang adalah seorang pria tua dan berpengalaman, jadi dia tentu saja bisa mendengarnya, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, bahkan kamu ada di sini, jadi Bei Ling seharusnya segera tiba, kan? Begitu dia selesai berbicara, datanglah seseorang berjalan di atas awan cahaya berwarna-warni, disertai hembusan angin harum, yang menarik perhatian semua orang sejenak. Siwei, aku di sini atas undanganmu. Suara wanita lembut terdengar, dan seorang wanita berpakaian putih melayang turun dari awan berwarna-warni dan berdiri di depan Raja Siwei. Ini adalah wanita tinggi dengan 3.000 rambut hitam menjuntai sampai ke pinggangnya. Wajahnya tidak sepenuhnya cantik, tetapi sangat menarik. Wanita ini tampaknya baru berusia 20-an, tetapi wajahnya penuh dengan perubahan kehidupan. Jelaslah bahwa usianya yang sebenarnya tidak semuda yang terlihat. Para tetua Tiankui membungkuk lagi salam kepada Raja Surgawi Spiritual Utara. Wanita ini tak lain adalah yang terakhir dari 4 Raja Surgawi, Raja Spiritual Utara, dan satu-satunya perempuan di antara 4 Raja Surgawi. Hasilnya, 4 Raja tertinggi di Liga dan kini semuanya ada di sini. Semua orang yang hadir, kecuali Fang Lin dan ketiga tetua, tampak sangat gugup. Mereka tidak berani melihat ke atas sama sekali. Satu-satunya hal yang ada di kepala mereka adalah keterkejutan. Ini adalah peristiwa yang begitu agung, 4 Raja Surgawi tampil bersama, sudah berapa tahun sejak kejadian ini terjadi.
Saya khawatir bahkan anggota paling senior di Liga dan pun hampir tidak dapat mengingat kapan terakhir kali 4 Raja Surgawi muncul pada saat yang sama. Tetapi sekarang, 4 Raja Surgawi telah muncul bersama-sama, dan mereka bukanlah tubuh ilusi, melainkan tubuh nyata mereka. Keempatnya merupakan tokoh puncak sejati dari 9 kerajaan. Baik dalam hal kekuasaan maupun kekuatan pribadi, mereka berada di atas dan memandang rendah dunia. Hanya 3 kaisar yang dapat dibandingkan dengan keempatnya. Bahkan kamu ada di sini. Mungkinkah kalian bertiga sudah membicarakan ini sebelumnya? Dongji Tianwang berkata tanpa daya. Beiling Tianwang menatap Dongji Tianwang dan membungkuk sedikit. Awalnya aku tidak bermaksud datang ke sini atas undangan. Dongji, mohon maafkan aku. Dongji Tianwang melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Sekarang kamu sudah di sini, katakan padaku sikapmu. Raja Beiling mengalihkan pandangannya ke Fang Lin, lalu menatap Ibel dari keluarga Long, dengan sedikit kesungguhan dan dingin di matanya. Ibel dari keluarga Long merupakan ancaman yang sangat besar bagi Liga dan kita dan harus disingkirkan. Mengenai anak ini, kalian dapat menahannya terlebih dahulu dan kemudian mengambil keputusan, kata Raja Beiling. Mendengar ini, Fang Lin tersenyum. Tampaknya Raja Spiritual Utara ini, seperti Siwei dan Nanchen, juga ingin berurusan dengannya. Sungguh konyol jika memikirkannya. Di antara 4 Raja Surgawi, 3 di antaranya benar-benar ingin berurusan denganku. Jika orang lain, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Liga dan sama sekali. Situasi Fang Lin saat ini serupa. Pada saat ini, ia telah mencapai tepi jurang. Di mata orang lain, Fang Lin tidak punya jalan keluar. Tiangang Sulao memiliki ekspresi puas di wajahnya. Sekarang ketiga raja muncul bersama untuk menghukum Fang Lin. Sekalipun Raja Dongji melindungi Fang Lin tidak akan bisa melarikan diri. Tetua Tian Kui dan Tian Hong sangat khawatir, terutama Tetua Tian Kui Su. Bagaimanapun, Fang Lin adalah muridnya, tetapi sekarang dia menghadapi situasi ini, dan dia tidak berdaya berbuat apa-apa. Tentu saja dia sangat cemas. Raja Surgawi, aula pengawas dihancurkan oleh bocah ini, dan Yulong dan King Suang dibasmi oleh Ibel dari keluarga Long. Aku harap ketiga Raja Surgawi akan mencari keadilan untukku. Situ Zeng yang terluka parah berkata dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Fang Lin, serahkan Ibel keluarga Long dan berlututlah. Kata Raja Surgawi Bulan Barat dengan keagungan yang tak tertahankan dalam nada suaranya. Berlututlah. Bahkan jika kamu dilindungi oleh Ibel keluarga Long, kamu tidak akan bisa lolos dari bencana ini hari ini. Raja Nanchen berbicara dengan nada dingin. Raja Beiling tidak berbicara, tetapi sikapnya sama dengan Raja Siwei dan Raja Nanchen. Ketiga Raja Surgawi itu menatap Fang Lin dengan dingin, yang secara tak terlihat mendatangkan tekanan besar bagi Fang Lin. Jika Ibel dari keluarga Long tidak berdiri di depan dan menanggung sebagian besar tekanan untuk Fang Lin pasti sudah terjepit ke tanah sekarang, tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, mereka adalah 3 Raja Surgawi, 3 penguasa tertinggi pada saat itu. Menghadapi mereka dengan kekuatan Fang Lin saat ini hanyalah sebuah kesenjangan besar, bagaikan seekor semut menghadapi naga sungguhan. Ketiga orang ini dapat menghancurkan Fang Lin hanya dengan jentikan jari mereka, tetapi karena keberadaan Ibel keluarga naga, Fang Lin tidak takut pada ketiga raja ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian bertiga memang hebat. Apakah pantas bagi kalian untuk menindas junior seperti ini? Apa kalian tidak malu? Raja Dongji berjalan mendekat dan berkata kepada Raja Siwei dan kedua orang lainnya dengan penuh penghinaan. Raja Surgawi Siwei tampak tenang dan berkata dengan dingin, saat berhadapan dengan Ibel-Ibel keluarga Long, kamu tidak boleh ceroboh sama sekali. Dongji, jika kamu tidak ingin campur tangan, minggir saja. Dongji Tianwang mengerutkan kening dan berkata, meskipun Ibel keluarga Long perlu ditangani dengan hati-hati, kamu tidak membicarakannya denganku dan mengambil tindakan atas inisiatifmu sendiri. Bukankah kamu menunjukkan terlalu sedikit rasa hormat kepadaku? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling sedikit berubah, sementara Raja Surgawi Siwei menunjukkan sedikit kesuraman. Dongji, bagaimana sikapmu? Tanya Siwei Tianwang dengan suara yang dalam. Dongji Tianwang menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Ibel keluarga naga sudah menjadi boneka Fang Lin. Kalian bertiga seharusnya tidak terlalu ikut campur. Fang Lin memandang ke arah Dongji Tianwang dengan sedikit rasa terima kasih. Tampaknya lelaki tua itu masih di pihaknya. Namun, sikap Raja Surgawi Timur membuat 3 Raja Surgawi lainnya sangat tidak puas. Ibel keluarga Long sangat berbahaya, dan Fang Lin adalah orang berdosa, jadi dia seharusnya tidak mengendalikannya. Nanchen Tianwang berkata dengan tenang. Dongji, aku tahu kau mencintai bakat, tetapi jika Fang Lin tetap dipertahankan, dia pasti akan menjadi momok bagi Liga dan kita. Hanya dengan menyingkirkannya secepat mungkin,
Liga dan bisa stabil, kata Raja Siwei. Fang Lin mencibir, kau terus memanggilku sebagai momok. Apa yang kulakukan bermanfaat bagi aliansi alkimia. Aku tidak seperti beberapa orang yang membiarkan ahli pil racun tumbuh dalam aliansi alkimia. Inilah momok yang sebenarnya. Kamu mencari kematian. Raja Siwei langsung murka, dan dalam sekejap mata aura mengerikan menyebar. Boneka ibel itu melangkah maju, dan seiring energi ibel melonjak, ia memblokir semua aura yang dilepaskan oleh Raja Siwei, tanpa memengaruhi Fang Lin sedikitpun. Sebuah tangan besar datang langsung ke arah Fang Lin dari samping. Itu adalah Raja Surgawi Nanchen yang sedang bertindak. Dia ingin menangkap Fang Lin saat boneka ibel dan Raja Surgawi Siwei berada dalam jalan buntu. Namun, boneka ibel itu menamparkan Raja Surgawi Nanchen dengan satu tangan, memaksa Raja Surgawi Nanchen mundur dan tidak dapat mendekati Fang Lin. Beiling Tianwang bergerak dan diam-diam muncul di belakang Fang Lin. Sebuah tangan selembut tanpa tulang dengan lembut mencengkeram bahu Fang Lin. Pikiran Fang Lin terguncang, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Menyerahkan perlawanan, hidupmu tidak akan dirugikan. Beiling Tianwang berkata dengan acuh tak acuh, nyawa Fang Lin sudah berada di tangannya. Yang mulia, Anda ceroboh. Suara yang lebih dingin keluar dari mulut Fang Lin. Beiling Tianwang terkejut sesaat, lalu ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba melangkah mundur. Berdengung, sebilah pedang hitam menyapu pipi Beiling Tianwang, melukai wajahnya yang halus dan putih serta meninggalkan bekas darah. Raja Beiling memiliki ekspresi muram. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka jejak darah di pipinya, matanya penuh kemarahan. Sebagai seorang raja, dia tidak terluka selama bertahun-tahun. Meskipun lukanya tidak seberapa dan sudah sembuh total, namun tetap saja membuat Raja Beiling marah. Tiga Raja Surgawi menyerang bersama-sama, dan tampaknya mereka akan sepenuhnya menekan ibel keluarga Long dan kemudian menangkap Fang Lin. Kamu menjadi semakin tidak berguna. Raja Dongji menggelengkan kepalanya berulang kali dan mengambil tindakan. Namun, dia tidak menyerang Fang Lin, melainkan menghentikan Raja Nanchen dan mencegahnya melanjutkan serangannya terhadap ibel keluarga Long. Dongji, meskipun kamu tidak ingin membantu, jangan hentikan kami. Raja Surgawi Nanchen dihentikan oleh Raja Surgawi Dongji dan berkata dengan sangat tidak puas. Akan tetapi, Raja Surgawi Dongji tidak menanggapi, melainkan hanya berdiri di depan Raja Surgawi Nanchen, mencegahnya membantu Raja Surgawi Siwei. Pada saat ini, Raja Siwei menghadapi ibel keluarga Long sendirian. Meski serangannya dahsyat, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ibel keluarga Long. Bagaimanapun, kekuatan ibel keluarga naga masih lebih baik dari Raja Bulan Barat. Meskipun ia dimurnikan menjadi boneka, kekuatan Long Jiankong tidak banyak terpengaruh. Saya melihat Raja Langit Bulan Barat dan boneka ibel masing-masing bergegas ke langit dan memulai pertempuran sengit di Gunung Langit. Untuk sesaat, angin dan awan bergolak dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Namun, Raja Beiling terjerat oleh pedang ajaib dan tidak dapat membantu Raja Siwei untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian, pedang sakti itu berhasil dijebak oleh Beiling Tianwang dengan menggunakan sebuah harta karun. Lagi pula, pedang ajaib hanyalah senjata dan tidak dapat menyebabkan banyak rintangan bagi Raja Roh Utara. Pada saat ini, Raja Beiling melepaskan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Fang Lin lagi. Melihat ini, Fang Lin tidak menunjukkan rasa takut dan tetap sangat tenang. Dia begitu tenang, membuat Raja Beiling sedikit mengernyit. Mungkinkah anak ini punya kartu tersembunyi? Namun, Beiling Tianwang adalah raja, dan dia tidak menganggap serius Fang Lin. Sekalipun Fang Lin punya kartu truf, dia tidak akan peduli. Menyerah saja, Beiling Tianwang berkata dengan suara dingin, perlahan mengangkat tangan gioknya dan menjatuhkannya ke arah Fang Lin. Tepat ketika Fang Lin hendak ditekan, boneka ibel jatuh dari langit, meninggalkan Raja Surgawi Bulan Barat, dan meninju Raja Surgawi Roh Utara. Beiling Tianwang mengangkat telapak tangannya untuk menyambut serangan itu, dan ketika tinju dan telapak tangannya bertabrakan, gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Fang Lin berulang kali mundur dan datang ke sisi para tetua Tiankui. Tuan, di sini berbahaya. Mari kita minggir. Fang Lin berbalik dan berkata kepada tetua Tiankui. Tetua Tiankui dan tetua Tianhong keduanya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka mengangguk dan mundur ke kejauhan bersama Fang Naguilin. Kamu mau pergi kemana? Raja Surgawi Siwei datang dan bersiul dengan telapak tangannya, yang ternyata juga menyelimuti tetua Tiankui dan tetua Tianhong. Tampaknya mereka hendak membasmi Fang Lin bersama kedua tetua itu, membuat tetua Tiankui dan tetua Tianhong sangat terkejut hingga wajah mereka berubah drastis. Ledakan, cahaya pedang hitam melesat dan menghalangi telapak tangan Raja Siwei. Pada saat yang sama, boneka ajaib itu terlihat memegang pedang ajaib, dengan paksa menghentikan Raja Bulan Barat dan Raja Roh Utara. Kedua Raja Surga tidak dapat menyingkirkan boneka jahat itu dan hanya bisa melawannya.
Boneka Ibel bertarung 1 lawan 2, namun tidak mengalami kerugian sama sekali. Pembukaan dan penutupan pedang Ibel memaksa kedua Raja Surgawi untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dan ketika berhadapan dengan Raja Surgawi Dongji, Raja Surgawi Nanchen tidak mampu melepaskan tangannya. Tepat saat boneka Ibel bertarung melawan dua Raja Surgawi, di kejauhan sana, muncul segerombolan sosok yang membelah langit. Boneka Ibel memegang pedang Ibel di tangannya dan dipenuhi dengan energi Ibel. Dia mengalahkan Raja Surgawi Siwe dan Raja Surgawi Beiling dan tidak dirugikan sama sekali. Sebaliknya, kedua Raja Surgawi tampak kesulitan saat bertarung melawan boneka Ibel. Raja Surgawi Siwe dan Raja Surgawi Beiling keduanya diam-diam terkejut karena kekuatan naga jahat keluarga naga, Jiankong, bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. Tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah boneka. Ketika Raja Surgawi Bulan Barat dan Raja Surgawi Roh Utara bergabung, meskipun boneka ajaib itu kuat, sulit untuk mengalahkan kedua Raja Surgawi itu. Di sisi lain, Raja Dongji menghentikan Raja Nanchen, tetapi dia hanya menghentikannya dan tidak terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Nanchen. Meskipun Raja Surgawi Nanchen ingin menyingkirkan Raja Surgawi Dongji, dia sangat menahan diri dalam tindakannya dan tidak pernah mengambil tindakan nyata apapun. Tampaknya dia sangat takut pada Raja Surgawi Dongji. Nanchen, setelah sekian tahun, aku tidak melihatmu. Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Raja Dongji terus berbicara sambil bergumul dengan Raja Nanchen. Dibandingkan sebelumnya, kamu tampaknya tidak membuat kemajuan apapun. Nanchen Tianwang berkata dengan dingin, namun meski berkata demikian, matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Raja Dongji tersenyum namun tidak mengatakan apapun, tetapi lebih memperhatikan pertempuran di langit di atas. Long Jiankong layak menjadi Ibel nomor 1 sepanjang masa. Kekuatannya tak terduga, sekalipun dia telah berubah menjadi boneka, dia masih memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia mampu bertarung melawan dua raja itu tanpa kehilangan keunggulan sama sekali, dan bahkan memperoleh sedikit keuntungan, yang sungguh mengejutkan. Duel antara orang kuat level ini sangatlah mengerikan. Kalau saja pertarungan itu tidak terjadi di angkasa, melainkan di darat, saya khawatir semua yang ada dalam radius 1000 mil akan rata dengan tanah. 4 Raja Surgawi, kami di sini untuk membantu. Satu demi satu sosok terbang melintasi langit. Orang-orang ini semua memiliki aura yang dalam dan luar biasa, dan kekuatan mereka masing-masing tak terduga. Mereka adalah para tetua dan guru-guru kuat dari keluarga Dandao. Ketika tetua Tiankui melihat orang-orang itu, alisnya langsung mengernyit. Fang Lin juga mendongak, dan melihat puluhan pria kuat datang bersama-sama, masing-masing dari mereka berada di atas alam Ling Yuan. Di antara mereka ada dua lelaki tua yang kekuatannya tak terduga, dan napas mereka tampak selaras dengan siklus langit dan bumi. Kedua lelaki tua itu, yang seorang mengenakan pakaian putih dan tampak bersemangat, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah abu-abu dan sedikit gemuk. Kedua orang ini adalah orang-orang yang benar-benar berkuasa pada saat itu, dan mereka adalah para tetua keluarga Dandao. Mereka tidak muncul selama bertahun-tahun dan telah berlatih keras dalam pengasingan, mengejar umur yang lebih panjang. Basmi Ibel dari keluarga Long. Kedua lelaki tua itu muncul bersama banyak orang kuat dan langsung mendatangi Ibel keluarga Long. Hati-hati, Ibel ini telah menjadi boneka dan berada di bawah kendali Fang Lin. Raja Siwe berkata kepada kedua lelaki tua itu. Orang-orang kuat dari keluarga alkimia ini semua terkejut ketika mendengar ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ibel dari keluarga Long benar-benar menjadi boneka Fang Lin. Bagaimana ini mungkin? Jika orang lain yang mengatakan ini, orang-orang kuat dari keluarga alkimia ini tidak akan mempercayainya dan akan menganggapnya omong kosong. Tetapi karena kata-kata ini diucapkan oleh Raja Surgawi Siwe, maka kata-kata itu pasti benar, tanpa keraguan apapun. Kedua lelaki tua itu saling berpandangan dan melihat kesungguhan di mata masing-masing. Kemudian mereka mengambil tindakan bersama dengan Raja Surgawi Siwe dan Raja Surgawi Beiling untuk menyerang Ibel keluarga Long. Orang-orang kuat lainnya dari keluarga alkimia tidak bergabung dalam pertempuran. Kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan kedua lelaki tua itu. Sekalipun mereka pergi membantu, mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mereka bukan saja tidak akan memainkan peran apapun, tetapi mereka juga akan menjadi hambatan. Tangkap Fang Lin, Siwe Tianwang berkata pada orang-orang kuat dari keluarga alkimia. Oke, setelah menerima perintah, lebih dari selusin orang kuat dari keluarga alkimia segera menuju ke arah Fang Lin di bawah. Kamu berani. Tetua Tiankui berteriak keras, seluruh tubuhnya penuh tenaga dan melotot ke arah orang-orang kuat dari keluarga alkimia itu. Tiankui, lebih baik kau tidak ikut campur. Penatua Tiangang bergegas mendekat dan meninju langsung ke arah Penatua Tiankui. Tiangang, kau mencari kematian. Tiankui Sulao sangat marah dan meninju Tiangang Sulao dengan keras. Setelah adu jotos, kedua pria itu mundur,
tampaknya kekuatan mereka berimbang, tidak ada yang mendapat banyak keuntungan. Tujuan Penatua Tiangang sangat sederhana, yaitu mengikat Penatua Tiankui sehingga orang-orang kuat dari keluarga alkimia dapat mengambil tindakan terhadap Fang Lin. Tetua Tiankui terjerat oleh Tetua Tiangang dan memang sulit baginya untuk melepaskan diri, jadi dia hanya bisa meminta Tetua Tianhong untuk melindungi Fang Lin. Penatua Tianhong tentu saja tidak akan menolak. Dia berdiri di depan Fang Lin dan menghantamkan telapak tangannya ke arah orang-orang kuat dari keluarga alkimia. Tianhong, maafkan aku. Seorang pria kuat dari keluarga alkimia meminta maaf, dan semua orang menyerang bersama, tanpa menunjukkan belas kasihan. Sekelompok penjahat, Tetua Tianhong berteriak dengan marah dan mengambil inisiatif untuk melawan selusin orang kuat dari keluarga Dandao. Tetua Tianhong sangat kuat, tetapi selusin master dari keluarga Dandao juga tidak lemah. Terlebih lagi, jumlahnya terlalu banyak. Meskipun Tetua Tianhong kuat, dia tidak dapat mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinjunya untuk sementara waktu. Lagi pula, masing-masing dari selusin pria kuat dari keluarga Dandao ini tidak jauh lebih lemah dari Tetua Tianhong dalam hal kekuatan. Mereka tentu saja bukan tandingan Penatua Tianhong dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi dengan begitu banyak orang, Penatua Tianhong dapat ditekan. Beberapa master dari aliansi alkimia yang datang bersama Penatua Tianhong juga ikut bergabung dalam pertempuran, membantu Penatua Tianhong dalam pertempuran sengit dengan orang-orang kuat dari keluarga alkimia. Akibatnya, Fang Lin menjadi sendirian dan tidak ada seorang pun yang dapat melindunginya. Fang Lin, mati. 3 sosok meninggalkan pertempuran, dengan senyum suram dan dingin di wajah mereka, dan bergegas menuju Fang Lin. Salah satu dari ketiga pria kuat dari keluarga alkimia ini dapat membasmi Fang Lin. Pada saat ini, mereka bertiga menyerang bersama untuk memastikan tidak akan ada kesalahan dan tidak memberi Fang Lin kesempatan sama sekali. Fang Lin menyipitkan matanya sedikit. Ketiganya merupakan master sumber roh yang kuat, dan mereka bukanlah master sumber roh biasa. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kekuatan lelaki tua itu. Seorang guru seperti itu datang untuk membasmiku. Dia benar-benar sangat menghargaiku, Fang Lin. Senyum muncul di bibir Fang Lin, tanpa menunjukkan rasa takut. 3 penguasa sumber roh yang kuat sedikit terkejut saat melihat ini. Mungkinkah Fang Lin punya kartu truf lainnya? Bagaimana dia bisa menghadapi kita bertiga tanpa mengubah ekspresinya? Tetapi pada saat ini, mereka bertiga tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membasmi Fang Lin. Selama mereka membasmi Fang Lin, bahkan jika Tiankui Sulao dan Dongji Tianwang menyelidiki masalah itu nanti, Tiangang Sulao dan Siwe Tianwang akan melindungi mereka. Berhenti. Tetua Tiankui berbalik dan melihat Fang Lin hendak mati. Dia sangat cemas dan ingin pergi menyelamatkannya, tetapi Tetua Tiangang gemetar hebat dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Raja Surgawi Dongji mengerutkan kening dan ingin mengambil tindakan, tetapi juga dihalangi oleh Raja Surgawi Nanchen. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang ada di dekatnya. Panggilan, angin kencang bertiup dan menerbangkan 3 guru sumber spiritual yang kuat itu. Fang Lin tidak terluka dan masih berdiri di sana dalam keadaan sehat. Sebaliknya, 3 penguasa sumber roh yang kuat memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan ada kengerian di mata mereka. Jika kau ingin membasmiku, itu tidak semudah itu. Kau harus siap kehilangan nyawamu. Fang Lin berkata dengan tenang. Wah, aku akan membantumu menghadapi antek-antek ini, tapi risikonya besar. Kata mumi tua itu dengan sangat tidak puas. Fang Lin berkata dalam hati aku tidak membutuhkanmu untuk muncul, aku hanya ingin meminjam kekuatanmu. Mumi tua itu mendengus meski begitu, tetap saja itu berisiko bagiku. Lebih baik aku tidak melakukan hal semacam ini lagi di masa depan. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terlalu sering terjadi. Tapi sayangnya masalah selalu datang padaku, kata Fang Lin. Baru saja, mumi tua itu diam-diam menyerang dan menjatuhkan 3 pembangkit tenaga sumber spiritual. Meskipun itu hanya gerakan biasa, namun gerakan itu telah menyebabkan kerusakan serius pada 3 ahli spirit sos, dan mereka sangat terkejut di dalam hati. Bagaimana ini mungkin? 3 penguasa sumber roh yang kuat dipenuhi dengan kengerian. Sebelum mereka sempat menyentuh Fang Lin, mereka dihempaskan oleh kekuatan yang amat mengerikan. Mereka terluka parah saat itu. Kalau saja tidak ada sumber roh yang kuat dalam tubuh mereka, mereka pasti sudah setengah mati. Adegan ini juga menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Anak ini sebenarnya punya rencana cadangan, dia sungguh hebat. Penatua Tianhong menghela napas lega ketika melihat Fang Lin aman dan sehat, dan berkonsentrasi menghadapi para master dari keluarga alkimia di depannya. Penatua Tiankui juga merasa lega dan mengerahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi Penatua Tiangang. Ada sedikit keraguan di mata Raja Surgawi Timur, yang memperhatikan Fang Lin dengan saksama. Hal yang sama berlaku untuk Raja Surgawi Selatan, yang mengerutkan kening dan menatap Fang Lin.
Wilayah mereka sangat tinggi, sehingga mereka dapat merasakan beberapa aura yang tidak dapat dirasakan orang lain. Pada saat itu, Fang Lin jelas memiliki aura khusus yang bukan miliknya, dan aura itu sangatlah kuat. Namun nafas ini menghilang dalam sekejap mata, sebelum Dongji Tianwang dan yang lainnya dapat merasakannya dengan jelas. Meski hanya sesaat, Raja Dongji dapat memastikan satu hal, aura ini agak terlalu kuat. Pada saat ini, Fang Lin menatap ketiga penguasa sumber roh yang kuat, matanya penuh dengan ketidakpedulian dan niat membasmi. Kamu dari keluarga Ling. Jika aku membasmimu, kurasa keluarga Ling akan merasa sangat sakit hati, kan? Fang Lin berkata ringan, sambil berjalan perlahan ke arah ketiga orang itu. Ketiga master sumber roh langsung panik. Salah satu dari mereka melotot ke arah kami dan berteriak, jika kalian berani menyentuh kami, kalian tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Fang Lin tersenyum dan berkata, karena kamu sudah datang ke sini, kamu harus siap untuk meninggalkan hidupmu. Jika aku tidak memiliki kartu truf, akulah yang akan mati sekarang. Setelah berkata demikian, Fang Lin tidak membuang-buang kata kepada mereka bertiga, dan langsung meminta mumi tua itu untuk mengambil tindakan secara rahasia. Sebuah kekuatan telapak tangan tak kasat mata dipancarkan, menghancurkan kepala tiga pusat kekuatan sumber roh menjadi berkeping-keping sebelum mereka bisa bereaksi. Kepulan-kepulan, tiga kepala meledak seketika, otak dan darah berceceran di mana-mana, pemandangannya mengerikan. Setelah Fang Lin membasmi ketiga pembangkit tenaga Ling Yuan ini, dia mengabaikan pembangkit tenaga dari keluarga dan dao lainnya dan menatap sesepuh Tiangang. Pada saat ini, Tiangang Sulao tiba-tiba panik, dan keringat dingin muncul di dahinya. Oh tidak, Tiangang Sulao berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dan dia tidak ingin terlibat lagi dengan Tian Kui Sulao, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian di mana ketiga Master Ling Yuan terbasmi seketika. Meskipun dia, Tiangang Sulao, jauh lebih kuat dari ketiga Master Ling Yuan itu, Fang Lin sangat aneh sehingga dia akan berada dalam bahaya besar jika dia menghadapi Fang Lin. Tuan, hentikan dia, Fang Lin langsung berteriak. Oke, Tetua Tian Kui tidak berkata apa-apa lagi dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghentikan Tetua Tiangang yang ingin melarikan diri. Tian Kui, kamu, Tetua Tiangang berteriak dengan marah. Dia terjerat oleh Tetua Tian Kui, sama seperti saat Tetua Tian Kui ingin menyelamatkan Fang Lin sebelumnya, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Mari kita selesaikan masalah lama hari ini. Tian Kui Sulao berkata dengan ekspresi kosong. Penatua Tiangang bahkan lebih panik. Dia tahu apa yang Penatua Tian Kui bicarakan. Dia diam-diam telah membasmi putra dan menantu perempuan Tetua Tian Kui. Itu adalah perseteruan hidup dan mati. Tetua Tian Kui tidak punya bukti, jadi dia menahannya selama bertahun-tahun. Jika kau bersekutu dengan Fang Lin untuk membasmiku, Raja Surgawi Bulan Barat pasti akan menghukummu. Kata Tetua Tiangang sambil menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi, kamu harus mati. Tian Kui Sulao berkata, dengan niat membasmi di matanya. Ketika Fang Lin tiba, mumi tua itu menyerang lagi secara diam-diam, dan sebuah kekuatan tak terlihat melonjak keluar. Si tua Tiangang menjerit dan berjuang mati-matian, berusaha melarikan diri dan memperoleh kesempatan bertahan hidup. Sayangnya mumi tua itu jauh lebih kuat dari Tiangang Sulao. Tidak peduli seberapa keras Tiangang Sulao berjuang, ia tidak akan mampu bertahan hidup di tangan mumi tua itu. Engah, Tiangang Sulao memuntahkan seteguk darah, cahaya di matanya redup, dan energi spiritual di tubuhnya terus menghilang. Runtuhnya energi spiritual berarti vitalitas sedang memudar. Mumi tua itu telah memutuskan meridian jantung Tiangang Sulao dan menghancurkan jantungnya. Penatua Tian Kui mengambil tindakan dan dengan satu ayunan pedangnya, dia memotong kepala Penatua Tiangang. Selamat, Guru, karena berhasil membalas dendam. Fang Lin segera membungkuk dan berkata. Si tua Tian Kui memegang pedang di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi dia tampak agak lega. Tetua Tiangang akhirnya meninggal di tangan Tetua Tian Kui, yang memotong kepalanya dengan pedang dan melampiaskan semua dendamnya kepadanya. Adegan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Orang tua Tiangang sudah meninggal. Terlebih lagi, dia dibasmi oleh Tian Kui Sulao dengan satu pedang, dan bahkan kepalanya dipenggal. Ini adalah veteran tua yang telah berdiri di liga dan selama bertahun-tahun dan tidak pernah jatuh, dengan kekuatan yang sangat besar. Namun hari ini, ia berakhir dengan akhir yang menyedihkan dengan kepala dan tubuhnya terpisah. Diperkirakan Tiangang Sulao tidak pernah menyangka akan meninggal di sini hingga ajal menjemputnya. Di atas langit, Raja Siwei yang tengah bertarung sengit dengan boneka Ibel, tiba-tiba menunduk dan menjadi geram. Tian Kui, apa yang kau lakukan? Siwei Tianwang meraung. Tian Kui tua mengangkat kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Bahkan menghadapi raungan Raja Siwei, dia tidak peduli. Ketika tiga Raja Surgawi lainnya melihat pemandangan ini,
mereka semua tampak tidak senang. Penatua Tiangang sebenarnya meninggal di sini. Bagaimanapun, ini merupakan kerugian besar bagi Danlik. Lagi pula, tidak banyak orang kuat yang setingkat dengan 8 tetua agung di Liga dan berkurang satu kematian berarti berkurang satu. Tiangang yang lebih tua berada pada kedudukan yang tinggi dan memiliki kekuasaan yang besar. Kematiannya di sini akan berdampak besar pada Danlik. Dapat diprediksi bahwa begitu berita kematian tetua Tiangang menyebar, hal itu akan menyebabkan kegemparan di Liga dan bahkan seluruh 9 kerajaan. Aduh, mengapa jadi begini? Dongji Tianwang menghela nafas, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Lagi pula, ke-8 tetua itu dipromosikan oleh mereka, dan masing-masing dari mereka seperti murid mereka. Dongji, jika anak ini terus tinggal, akan ada lebih banyak orang di Liga dan Ku yang mati. Raja Nanchen berkata dengan dingin. Beberapa orang akan mati, dan itu salah mereka sendiri. Dongji Tianwang menggelengkan kepalanya dan berkata. Jauh di langit, Raja Surgawi Siwe dan Raja Surgawi Beiling bergabung untuk melawan boneka Ibel, sementara kedua Raja Surgawi itu juga memperhatikan situasi di bawah. Ketika mereka melihat kepala tetua Tiangang dipenggal oleh pedang tetua Tiankui, mereka semua terkejut dan marah. Mereka tidak pernah menduga hal seperti itu akan terjadi. Namun, pada saat ini, kepala lelaki tua Tiangang Su terjatuh ke tanah, dan dia pun meninggal. Meskipun kedua Raja Surga sangat marah, mereka tidak dapat memperhatikan masalah ini untuk saat ini. Mereka harus berkonsentrasi menghadapi Ibel keluarga Long di depan mereka. Boneka ajaib itu sangatlah kuat. Dengan lambaian pedang ajaib di tangannya, ia telah membasmi 2 orang kuat dari keluarga alkimia, yang mengejutkan para master lain dari keluarga alkimia. Kita harus menemukan cara untuk menekan Ibel ini. Raja Siwe berkata dengan dingin, dan sebuah cermin kuno berwarna biru muda muncul di tangannya. Begitu cermin kuno ini muncul, gelombang menyebar ke segala arah, menunjukkan sifat luar biasa dari cermin kuno ini. Raja Siwe tiba-tiba melemparkan cermin kuno di tangannya, dan cermin kuno itu terbang di atas boneka ajaib, memancarkan tirai cahaya lembut. Namun sesaat kemudian, gelombang kekuatan aneh menimpa boneka ajaib itu, menyebabkan tubuhnya langsung terikat. Bang 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 bang, titik titik titik, titik titik titik. Tubuh boneka Ibel itu terkekang dan gerakannya langsung menjadi lambat, seolah-olah terjebak di rawa. Diserang berturut-turut oleh Beiling Tianwang dan para master keluarga alkimia lainnya. Untungnya, boneka ajaib itu bertubuh Ibel dan sangat kuat, jadi tidak akan terluka parah meskipun dipukul. Namun dengan cara ini, boneka Ibel telah mengalami kerugian dan dibatasi oleh cermin kuno Raja Siwe. Aku akan pergi dan menangkap Fang Fanglin dan Tiankui. Beiling Tianwang berkata ketika dia melihat boneka Ibel itu ditekan. Raja Surgawi Siwe mengangguk, ekspresinya tampak cukup serius. Dia mendesak cermin kuno untuk menekan boneka Ibel, tetapi itu tidak mudah. Boneka Ibel itu terus melawan, menyebabkan cermin kuno itu bergetar hebat. Raja Surgawi Siwe juga menghadapi tekanan besar. Beiling Tianwang meninggalkan medan perang dan langsung menuju ke bawah, ingin menangkap Fang Lin dan Tiankui Sulao. Ketika Tiankui Sulao melihat Raja Beiling datang ke arah mereka, ekspresinya menjadi muram. Dia menjatuhkan pedang di tangannya dan menyerah. Namun Fang Lin memiliki ekspresi tenang. Bahkan ketika menghadapi orang kuat setingkat Raja Surgawi, dia selalu tetap tenang. Ledakan, aura luas yang tak tertandingi menyapu keluar dari tubuh Fang Lin dan langsung menuju ke arah Raja Spiritual Utara. Mata indah Beiling Tianwang terfokus, dan saat dia mengangkat tangannya, jejak telapak tangan yang kuat jatuh ke bawah. Ketika keduanya bertabrakan, udara tiba-tiba mencapai langit dan langit kehilangan warnanya. Raja Beiling sangat terkejut, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, dan dia melangkah mundur. Fang Lin dan Tiankui Sulao berdiri di sana dengan aman, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Penatua Tiankui juga sangat terkejut. Fang Lin benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Siwe. Bagaimana ini mungkin? Tetapi kemudian Tiankui Sulao menduga bahwa mungkin Fang Lin mempunyai kartu truf yang sangat kuat, sehingga ia dapat melakukan hal ini. Jika seseorang mengatakan bahwa ini adalah kekuatan Fang Lin sendiri, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang prajurit tulang spiritual kecil ingin mengalahkan Raja Surga? Kok bisa segila itu? Sepertinya kamu masih punya banyak rahasia. Beiling Tianwang berkata dengan ekspresi sedikit serius. Fang Lin tersenyum tipis meskipun kamu adalah raja, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, kan? Beiling Tianwang mengerutkan kening, dan dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia muncul di belakang Fang Lin, hampir seketika, tidak menyisakan waktu atau kesempatan bagi Fang Lin untuk bereaksi. Meskipun Fang Lin tidak bereaksi, mumi tua itu bereaksi. Dia menyerang lagi secara rahasia dan melepaskan kekuatan jari yang dahsyat. Beiling Tianwang juga bergerak,
tangan gioknya berubah menjadi telapak tangan dan menghalangi kekuatan jari mumi tua itu. Namun, Raja Beiling terpaksa mundur lagi. Wajahnya tampak agak pucat dan keterkejutan di matanya menjadi lebih intens. Di sini, Raja Beiling menemui masalah, dan Raja Siwei di langit juga menemui masalah besar dan rumit. Lagi pula, cermin kuno itu tidak mampu menahan boneka ibel itu terlalu lama, dan boneka ibel itu pun berhasil melepaskan diri dari belenggunya. Dengan kekuatan ibelnya yang mencapai potensi penuhnya, ia membasmi beberapa orang kuat dari keluarga alkimia secara berurutan. Bahkan Raja Surgawi Siwei terluka oleh boneka ibel. Tanpa bantuan Raja Surgawi Beiling, terlalu sulit baginya untuk menghadapi boneka ibel sendirian. Dua tetua paling kuat dari keluarga alkimia juga merasa tidak enak badan dan terluka parah. Mereka tidak berani lagi melawan boneka ibel secara langsung. Boneka ibel itu membasmi orang di mana-mana. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatan ibel terhebat sepanjang masa. Para master keluarga alkimia merupakan orang pertama yang menanggung beban terberat dan menderita bencana dahsyat. Meskipun Long Jiankong telah menjadi boneka, kebenciannya terhadap keluarga dan Dao belum hilang, seolah telah tertanam jauh di dalam tubuh ibelnya. Oleh karena itu, ketika para master dari keluarga alkimia ini muncul, boneka ibel mulai memburu mereka dengan gila-gilaan, dan sama sekali tidak memperhatikan Raja Surgawi Siwei. Bagaimana mungkin para master dari keluarga alkimia itu bisa menandingi boneka ibel? Satu demi satu, mereka mati tragis di bawah pedang ibel. Kedua lelaki tua dari keluarga alkimia itu terkejut dan marah. Para master yang mereka bawa kali ini hampir semuanya terbasmi. Yang paling menyebalkan adalah 3 master dari keluarga alkimia tewas di tangan Fang Lin. Mereka adalah 3 master Ling Yuan, dan terlebih lagi, mereka adalah master keluarga Ling. Mereka dibasmi seperti ini. Jika keluarga Ling tahu tentang hal itu, mereka pasti akan marah besar. Boneka ibel itu mengeluarkan raungan rendah, dan membasmi master lain dari keluarga alkimia. Pada titik ini, hanya 2 orang tua terkuat yang tersisa dari kelompok master keluarga alkimia yang bergegas ke sini, dan sisanya semuanya telah meninggal. Kedua lelaki tua itu ketakutan. Kalau saja mereka tahu pertempuran ini sangat berbahaya, mereka tidak akan membawa siapapun untuk ikut campur. Namun, alasan mereka datang adalah karena mereka diam-diam diberitahu oleh Tiangang Sulao, tetapi mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga titik ini. Tidak hanya sejumlah besar master dari keluarga alkimia yang meninggal, bahkan Tiangang Sulao sendiri kehilangan kepalanya. Kedua lelaki tua itu mengerang dalam hati. Mereka ingin pergi, tetapi mengingat situasi saat itu, mereka tidak dapat pergi sama sekali. Boneka ibel itu telah mengarahkan pandangannya pada mereka dan mengejar mereka dengan gila-gilaan. Kalau saja mereka berdua tidak memang sangat sakti dan tidak membawa beberapa pusaka untuk membela diri, niscaya mereka sudah binasa diterjang pedang sakti si boneka ibel itu. Hei, hentikan semuanya. Raja Dongji tiba-tiba mendesah, dan keagungan tak terlihat menyebar. Orang pertama yang terpengaruh adalah Penatua Nanchen, ekspresinya berubah drastis dan dia menatap Raja Dongji dengan tak percaya. Anda benar-benar telah mencapai level ini. Raja Nanchen tidak dapat menahan diri untuk berkata. Raja Surgawi Timur tidak menjawab, tetapi memandang Raja Surgawi Utara yang tidak jauh dan ingin menangkap Fang Lin dan Tiankui Sulao. Raja Beiling juga merasakan keagungan yang tak terlukiskan ini, wajahnya tiba-tiba berubah warna, dan dia melangkah mundur tanpa melancarkan serangan lagi. Biarkan ibel dari keluarga Long berhenti. Raja Dongji berkata pada Fang Lin tanpa daya. Fang Lin menatap Raja Surgawi Timur. Jika aku meminta boneka ibel untuk berhenti, bagaimana jika ada yang menyerangku lagi? Dongji Tianwang melotot ke arah Fang Lin dan berkata, denganku di sini, tak seorang pun dapat menyentuhmu, hentikan ini. Fang Lin merenung sejenak, lalu memanggil boneka ajaib itu kembali. Boneka ibel itu jatuh dan berdiri di depan Fang Lin. Energi ibel masih mengalir di sekujur tubuhnya, yang menunjukkan bahwa boneka ibel itu juga telah mengalami pertempuran hebat sebelumnya. Raja Surgawi Siwei dan kedua lelaki tua itu juga turun dan berdiri bersama dengan Raja Surgawi Nanchen, semuanya tampak tidak senang. Tetua Tianhong terjatuh, dan para orang kuat dari keluarga alkimia yang pernah bertarung dengannya juga mundur ke tempat Raja Siwei dan anak buahnya berada. Pertempuran yang sebelumnya sangat sengit, kini semuanya terhenti. Tidak ada gunanya terus bertempur. Lebih baik berhenti lebih awal untuk mengurangi jatuhnya korban, kata Dongji Tianwang. Ketiga Raja Surgawi muncul bersamaan, tetapi tidak satu pun dari mereka mampu mengalahkan Fang Lin. Ini sungguh merupakan aib dan penghinaan besar, yang sulit diterima oleh Raja Surgawi Siwei dan yang lainnya. Namun itulah faktanya, dan Anda harus menerimanya entah Anda suka atau tidak. Dongji, apakah kamu akan mengabaikan kematian Tiangang? Nanchen Tianwang mengerutkan kening dan berkata. Dan orang-orang dari keluarga alkimia itu, apakah mereka mati sia-sia?
Raja Siwe mengatakan hal ini sambil menggertakkan gigi. Dia adalah orang yang paling pemarah. Dongji Tianwang menggelengkan kepalanya. Kematian Tiangang adalah kesalahannya sendiri. Adapun orang-orang dari keluarga alkimia, mereka harus memberikan penjelasan. Apa maksudmu kau sendiri yang menyebabkan semua ini? Tiangang adalah tokoh penting di Liga dan kita. Dia meninggal di sini hari ini. Bisakah kita lupakan saja semua ini dengan satu kata? Kata Raja Surgawi Siwe sambil melotot ke arah Raja Surgawi Dongji. Tiangang Sulao adalah orang kepercayaannya dan dipromosikan olehnya di tahun-tahun awalnya. Tidaklah berlebihan jika disebut sebagai murid Siwe Tianwang. Setelah menyaksikan kematian Tiangang Sulao dengan matanya sendiri, Siwe Tianwang tentu saja sangat marah dan ingin mencari keadilan bagi Tiangang Sulao. Akulah yang membasmi Tiangang. Bagaimana cara menghukumnya? Terserah pada keempat Raja Langit. Itu tidak ada hubungannya dengan Fang Lin. Patua Tiankui bicara dengan nada tenang, seakan-akan dia sudah mengesampingkan hidup dan mati serta membiarkannya berlalu begitu saja. Fang Lin berkata, Tetua Tiangang ingin membasmiku, jadi haruskah aku berdiri di sana dan membiarkannya membasmiku? Dia meninggal karena tidak memiliki kemampuan untuk membasmiku, siapa yang bisa kusalahkan? Berani sekali kau, dasar bocah, aku benar-benar menyesal tidak membasmimu dengan satu telapak tangan saat kita masih di akademi dan kuno. Siwe Tianwang berteriak dengan marah, dan sepertinya dia ingin menyerang Fang Lin lagi. Fang Lin mencibir, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kamu adalah raja yang hebat, tetapi kamu kehilangan ketenanganmu seperti ini. Aku khawatir itu bukan ide yang bagus. Raja Siwe sangat marah, tetapi dia hanya bisa menatap Fang Lin dan tidak bisa melakukan apapun padanya. Dongji, masalah ini sudah sulit diselesaikan. Apakah kamu masih ingin melindungi anak ini? Kata Beiling Tianwang dengan dingin. Ekspresi Raja Surgawi Timur tampak rumit, masalahnya memang sulit dipecahkan saat ini, bukan hanya aula pengawas yang hancur, tetapi sesepuh Tiangang juga tewas, banyak master dari keluarga alkimia juga gugur, jadi masalahnya benar-benar kacau. Begitu apa yang terjadi di sini menyebar, itu akan menjadi gempa bumi untuk Liga dan gelombang yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Aku akan menangani masalah ini, tetapi tidak dengan caramu. Sudah saatnya untuk mengatur ulang Liga dan ini. Kata Dongji Tianwang. Pada saat ini, tubuhnya tak lagi bungkuk, dan jiwanya tak lagi lesu. Tampaknya dia telah mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Tiga Raja Surgawi lainnya menatap Raja Surgawi Dongji dengan tatapan mata yang rumit. Mereka tahu bahwa Raja Surgawi Dongji telah melangkah ke alam lain. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di Liga dan saat ini, dan kekuatannya berada di atas tiga Raja Surgawi. Sekarang, dari apa yang dikatakan Raja Dongji, tampaknya dia bermaksud untuk mengambil alih Liga dan lagi. Saya ingin tahu solusi apa yang akan kamu miliki, Dongji. Siwe Tianwang berkata dengan marah di dalam hatinya. Raja Dongji meliriknya tanpa berkata apa-apa, lalu mengalihkan pandangannya ke Fang Lin. Fang Lin, aku akan mengurungmu. Apakah kamu keberatan? Kata Raja Timur. Fang Lin hendak berbicara, tetapi dia melihat ada makna yang dalam di mata Raja Dongji. Dia terharu dan tidak mengatakan apapun. Melihat hal ini, Raja Langit Timur berkata, karena kalian tidak keberatan, aku akan menahan kalian terlebih dahulu. Mengenai bagaimana cara menghadapi kalian, aku akan berdiskusi dengan tiga Raja Langit lainnya dan membuat keputusan. Fang Lin tersenyum tipis. Saya harap Raja dapat memberi saya keadilan. Dongji Tianwang mengangguk. Tentu saja, singkirkan bonekamu terlebih dahulu. Fang Lin melambaikan tangannya dan mengambil boneka ajaib itu. Begitu boneka ajaib itu ditarik kembali, Raja Siwe menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia berencana untuk menyerang Fang Lin lagi. Namun, Raja Surgawi Dongji tidak memberi kesempatan apapun kepada Raja Surgawi Siwe. Dia langsung menangkap Fang Lin dan Tiankui Sulao, lalu terbang menuju ke kedalaman utara yang ekstrim. Aku akan mengunci Fang Lin dan Tiankui, kalian bisa pergi sekarang. Suara Dongji Tianwang datang, tetapi sosoknya telah menghilang ribuan mil jauhnya. Raja Surgawi Siwe mendengus dingin dan melirik ke arah di mana Raja Surgawi Dongji menghilang, dengan kemarahan yang jelas di wajahnya. Namun tak lama kemudian, ketiga Raja Surgawi itu pun meninggalkan tempat itu, dan yang lainnya pun turut pergi silih berganti, hanya menyisakan rerun dewa istana pengawas yang telah hancur. Dalam waktu kurang dari setengah hari, apa yang terjadi di aula pengawas menyebar ke seluruh Liga dan semua orang yang mendengarnya terkejut. Aula pengawasan hancur, Tetua Tiangang meninggal, dan 4 Raja Surgawi muncul bersama. Ketiga kejadian ini lebih mengejutkan daripada kejadian sebelumnya. Setelah mendengarnya, reaksi pertama banyak orang bukanlah terkejut tetapi bertanya. Karena ketiga hal ini kedengarannya terlalu mengejutkan, dan terjadi pada saat yang sama, bagaimana orang bisa mempercayainya. Namun segera, ketiga hal ini terkonfirmasi.
Jasad tetua Tiangang dan para master yang telah meninggal dibawa kembali ke Liga Dan. Di antara 4 Raja Surgawi, kecuali Raja Surgawi Dongji, 3 lainnya muncul di Akademi Dan kuno. Begitu ketiga Raja Surgawi muncul, mereka memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di Aula Pengawasan. Ya Dewa, Fang Lin ini benar-benar menumbangkan istana pengawas. Bahkan 4 Raja Surgawi pun merasa khawatir. Aku khawatir Fang Lin akan dihukum berat kali ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa ibel keluarga naga akan menjadi boneka Fang Lin. Orang ini benar-benar beruntung. Bahkan lelaki tua Tiangang pun telah jatuh. Aku khawatir Fang Lin tidak akan dimaafkan. Tanah di utara jauh itu tandus dan dingin. Ada tempat rahasia Liga Dan di sini, yang bertanggung jawab untuk memenjarakan para penjahat yang telah melakukan kejahatan serius. Liga Dan telah mendirikan banyak pusat penahanan di utara jauh untuk menekan mereka yang telah melakukan kejahatan serius. Semakin jauh seseorang pergi ke utara jauh, semakin mengerikan para penjahat serius yang ditahan di sana. Raja Surgawi Timur membawa Tiankui Sulao dan Fang Lin bersamanya. Dia mula-mula mengurung Tiankui Sulao di dalam penjara bawah tanah, kemudian membawa Fang Lin jauh ke wilayah utara. Raja, kemana kita akan pergi? Fang Lin bertanya saat dia tidak melakukan apapun di jalan. Dongji Tianwang melotot ke arahnya dan berkata, dasar bocah nakal, kau sudah menyebabkan kejadian besar, tapi kau masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Fang Lin tersenyum tenang. Berapa banyak yang bisa terjadi? Hanya beberapa kematian. Selain itu, tanpa orang-orang seperti Tiangang Sulao, Liga Dan akan lebih baik dari sebelumnya. Dongji Tianwang berkata dengan tidak senang. Tiangang tidak hanya mati, kamu juga membakar istana pengawas dan menjadikan ibel keluarga naga sebagai boneka. Kurasa semua orang di Liga Dan membicarakanmu sekarang. Fang Lin tersenyum. Bagus sekali, sekarang aku terkenal. Raja Dongji terdiam. Anak ini memiliki mentalitas yang sangat baik. Dia telah menyebabkan kekacauan besar, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Saya tidak tahu apakah dia tidak berperasaan atau hanya berpura-pura tenang. Nak, biar ku beritahu dulu, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Sebaiknya kau tetap di sini dengan jujur. Untuk sementara waktu, kata Dongji Tianwang. Fang Lin mengangguk. Lalu, bagaimana aku akan diperlakukan pada akhirnya? Dongji Tianwang menghela napas dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang. Aku akan membicarakannya dengan Si Wei dan 3 orang lainnya. Fang Lin mengerutkan bibirnya. Raja Surgawi Bulan Barat dan anak buahnya sangat ingin aku mati. Hasil apa yang bisa kita dapatkan dari berdiskusi dengan mereka? Dongji Tianwang menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang kumaksud. Lagi pula, kau telah menyebabkan insiden besar. Meskipun itu bisa dimengerti, kau tetap harus memberikan penjelasan kepada semua orang di Liga Dan. Fang Lin terdiam. Kali ini dia menyebabkan keributan besar di aula pengawas, yang akhirnya menyebabkan munculnya 4 Raja Surgawi, dan dia bahkan membasmi tetua Tiangang. Masing-masing dan setiap hal ini sangat serius. Kalau hal itu terjadi pada orang lain, dia pasti langsung tewas di tempat. Namun hal ini dilakukan oleh Fang Lin, dan Dongji Tianwang juga tahu bahwa itu bukan kesalahan Fang Lin, melainkan tetua Tiangang dan Situ Zeng yang bersekongkol untuk membasmi Fang Lin, sehingga menyebabkan Fang Lin melakukan serangan balik yang marah. Oleh karena itu, Raja Surgawi Timur berkata bahwa masalah ini tidak mudah diselesaikan. Dia dan 3 Raja Surgawi lainnya tidak setuju dan mungkin akan memakan waktu lama untuk berdiskusi sebelum mencapai hasil. Lebih dari 1 jam kemudian, Raja Dongji telah membawa Fang Lin ke titik penahanan terdalam di ujung utara. Titik penahanan ini sangat dekat dengan garis perbatasan 500 mil di utara jauh. Suhu di sekelilingnya sangat rendah, dan tanah ditutupi lapisan es tebal yang tampaknya setebal beberapa kaki. Fang Lin melihat sekelilingnya, tak ada apapun di sana, yang ada hanya kehancuran. Apakah kau akan mengurungku di sini? Fang Lin memandang Raja Timur dan bertanya. Raja Dongji mengangguk dan melambaikan tangannya dengan lembut. Lalu es di tanah di depannya retak dengan rapi, dan sebuah lorong pun muncul. Dongji Tianwang berada di depan dan Fang Lin di belakang, dan keduanya memasuki lorong. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Lin mengikuti Dongji Tianwang ke penjara bawah tanah. Ruangannya kecil dan tampak agak suram, tetapi ada banyak lampu abadi yang tergantung di sekitarnya, jadi penjara bawah tanah itu tidak terlalu gelap. Total ada 4 penjara, tetapi 3 lainnya ditutupi oleh lingkaran sihir, jadi situasi di dalamnya tidak dapat dilihat. Tampaknya ada orang yang dipenjara dalam ketiga kandang itu. Hanya ada 3 orang yang dipenjara di sini, dan kau adalah yang keempat. Namun, keempat kurungan ini dipisahkan oleh formasi, jadi kau tidak akan bersendewa dengan orang-orang di kurungan lainnya. Dongji Tianwang berkata sambil menunjuk ke penjara yang kosong. Namun Raja Surgawi Timur melambaikan tangannya, dan pintu penjara terbuka, memberi isyarat kepada Fang Lin untuk masuk sendiri. Fang Lin tidak langsung masuk,
tetapi berkata kepada Raja Surgawi Timur, menurutmu, berapa lama aku akan dikurung di sini? Dongji Tianwang sedikit mengernyit, paling tidak 3 bulan, mungkin lebih lama, tapi jangan khawatir, aku akan menjamin keselamatanmu. Tempat ini memang penjara, tapi juga tempat bagimu untuk bersembunyi. Fang Lin mengangguk, tersenyum tipis, membungkuk kepada Raja Dongji, lalu berjalan memasuki penjara. Dengan suara keras, pintu penjara tertutup, tetapi lingkaran sihirnya tidak muncul. Aku pergi dulu, kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Setelah mengatakan ini, Raja Dongji pergi. Fang Lin berdiri di penjara dan melihat 3 penjara lainnya. Dia merasa sangat tenang. Wah, kamu benar-benar menikmatinya kali ini. Terdengar suara ejekan dari mumi tua Santo Setan. Fang Lin duduk bersila dan berkata dalam hatinya, ini semua berkat bantuanmu. Jika bukan karena kekuatanmu, aku pasti sudah ditangkap sejak lama. Saya khawatir tidak akan ada hasil yang baik dari keributan yang Anda buat. Dan Lik bahkan mungkin akan meminta pertanggungjawaban Anda, kata mumi tua itu. Fang Lin berkata, saya sudah memutuskan. Jika mereka benar-benar ingin menghukum saya pada akhirnya, maka saya tidak perlu tinggal di Liga Dan lagi. Saya akan membasminya dan menjungkir balikkan dunia. Itu benar juga, tapi jangan datang dan meminta bantuanku lagi saat waktunya tiba. Si mumi tua menggoda. Fang Lin tersenyum dan berkata, jika memang harus begitu, aku tetap harus meminta bantuanmu. Kamu bahkan belum menyempurnakan pil nirvana untukku, dan kamu terus memintaku bekerja untukmu dengan sia-sia. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi di dunia? Kata mumi tua itu dengan sangat tidak puas. Pil nirvana masih kekurangan bahan utama terakhir. Kalau itu tidak berhasil, kita bisa pergi ke perbendaharaan Liga Dan mengambilnya, kata Fang Lin. Liga Dan berada dalam kekacauan karena banyak masalah, seperti kematian sesepuh Tiangang, hancurnya aula pengawas, dan kematian banyak master dari keluarga alkimia di utara jauh. Pertama-tama, orang-orang dari faksi Tiangang Sulau hampir menjadi gila, dan terus berteriak di Liga Dan untuk mencari keadilan bagi Tiangang Sulau. Karena Tetua Tian Kui juga di penjara, orang-orang dari golongan Tetua Tiangang mulai menyerang golongan Tetua Tian Kui, menargetkan mereka di mana-mana, hampir sampai pada titik saling menghunus pedang. Selain itu, beberapa keluarga alkimia yang dipimpin oleh keluarga Ling juga ikut terlibat karena banyak master yang meninggal. Mereka berharap 4 Raja Surgawi dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Orang-orang di aula pengawas juga mencela Fang Lin dan Tetua Tian Kui, menggambarkan Fang Lin sebagai penjahat paling kejam dalam sejarah Liga Dan. Seluruh Liga Dan sedang kacau balau dan hampir semua orang terkena dampaknya dan tidak mampu menghindarinya. Di tengah semua kebisingan ini, 4 Raja Surgawi terkuat dari Liga Alkimia sedang duduk di halaman alkimia kuno, berdiskusi tentang cara menyelesaikan kekacauan saat ini. Dongji, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Fang Lin harus mati. Sedangkan Tian Kui, kejahatannya tidak layak dihukum mati. Dia bisa dipenjara selama 100 tahun, kata Si Wei Tianwang. Sebelum memutuskan bagaimana menghadapi Fang Lin, haruskah kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah di dalam Liga Dan? Kata Dongji Tianwang sambil menatap ketiga Tianwang lainnya dengan mata tuanya yang keruh. Pada akhirnya, Fang Lin adalah momok bagi Liga Alkimia. Semua hal yang terjadi di Liga Alkimia sekarang ada hubungannya dengan dia. Selama dia disingkirkan, Liga Alkimia secara alami akan kembali damai, kata Raja Si Wei. Dongji Tianwang mengerutkan kening dan duduk lebih tegak. Bisakah Fang Lin yang masih kecil mengubah Liga Dan menjadi seperti sekarang? Kalau begitu, bukankah masalahnya ada pada kita berempat? Dongji, kenapa kamu berkata begitu? Tanya Raja Surgawi Nanchen. Dongji Tianwang menghela napas lagi pula, Liga Dan terlalu besar. Sebelumnya, kita juga mengabaikan pengelolaan Liga Dan membuat beberapa keputusan yang salah. Itulah yang menyebabkan situasi Liga Dan saat ini. Dongji, apa maksudmu? Raja Si Wei menunjukkan ekspresi muram di wajahnya. Dongji Tianwang juga menatapnya dan berkata, ambil contoh masalah ahli pil racun. Sejak ahli pil racun diterima di Liga Dan, pertentangan di dalam Liga Dan terus berlanjut dan konflik menjadi semakin serius. Namun, kita selalu menutup mata terhadap hal itu, berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, situasinya akan membaik. Namun sekarang tampaknya tidak peduli berapa lama waktu berlalu, situasinya tidak akan berubah. Sebaliknya, jika ahli pil racun terus bertahan di Liga Dan, saya khawatir itu akan menyebabkan runtuhnya Liga Dan. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling keduanya memandang Raja Surgawi Si Wei. Semua orang di seluruh Liga Alkimia tahu bahwa fakta bahwa ahli pil racun dapat berkembang di Liga Alkimia terkait erat dengan dukungan Raja Surgawi Si Wei di balik layar. Ketika Raja Surgawi Dongji mengatakan ini, jelas bahwa ia menyalahkan Raja Surgawi Si Wei. Seperti yang diduga, raut wajah Raja Surgawi Si Wei tampak marah,
matanya menatap langsung ke arah Raja Surgawi Dongji. Keputusan Raja Surgawi Lama adalah agar alkemis racun bergabung dengan aliansi alkemi. Aku hanya mengikuti keinginan mereka. Raja Surgawi Siwe berkata dengan suara yang dalam. Ini benar, ahli pil racun diterima oleh aliansi alkimia ribuan tahun lalu. Itu bukan keputusan yang dibuat oleh Dongji Tianwang dan generasinya, tetapi dipromosikan oleh Tianwang Lama dari generasi sebelumnya. Akan tetapi, sejak sang alkemis racun dimasukkan ke dalam Liga Alkimia, hal itu telah menimbulkan banyak kontroversi. Banyak orang yang maju dengan harapan untuk mengeluarkan sang alkemis racun dari Liga Alkimia, tetapi semuanya gagal. Alasan utamanya adalah karena Raja Siwe selalu melindungi para ahli pil racun dan telah menjadi pendukung terbesar mereka untuk tetap berada di aliansi alkimia. Selama Raja Siwe tidak mengubah sikapnya terhadap ahli pil racun, akan sangat sulit untuk melenyapkan ahli pil racun. Meskipun Raja Surgawi Lama dan yang lainnya yang menerima ahli pil racun, aliansi alkimia sekarang dipimpin oleh kita berempat. Kita dapat mengubah semua ini daripada membiarkan situasi di aliansi alkimia terus memburuk, kata Raja Surgawi Timur. Raja Surgawi Siwe tiba-tiba berdiri dan berkata, Dongji, jangan lupa bahwa Raja Surgawi Lama pernah menerima bantuan dari ahli pil racun. Dongji Tianwang menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sudah sangat toleran terhadap para ahli pil racun dengan membiarkan mereka tetap berada di liga dan melakukan apapun yang mereka inginkan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mendisiplinkan mereka. Ekspresi Raja Surgawi Siwe berubah warna. Dia tahu bahwa Raja Surgawi Dongji bertekad untuk menghukum para ahli pil racun di aliansi alkimia. Begitu Master Pil Racun diusir dari aliansi pil, pamor Raja Siwe akan sangat terpengaruh. Terlebih lagi, Raja Siwe dan ahli pil racun memiliki kepentingan yang berkaitan erat. Kalau tidak ada kepentingan, mengapa dia begitu melindungi ahli pil racun? Biarkan ahli pil racun menjadi lebih kuat di aliansi alkimia. Jika ahli pil racun menghilang dari aliansi alkimia, orang yang akan menderita kerugian terbesar tidak diragukan lagi adalah Raja Siwe. Yang perlu kita bahas sekarang bukanlah bagaimana cara bertahan hidup Master Pil Racun, tapi bagaimana cara menghadapi Fang Lin. Siwe Tianwang berkata dengan nada tegas. Benar sekali, masalah ahli pil racun bisa dibicarakan nanti. Kita putuskan dulu masalah Fang Lin, kata Raja Nanchen. Dongji, jujur saja, apakah kamu ingin melindungi Fang Lin? Bei Ling Tianwang bertanya langsung. Ekspresi Dongji Tianwang tetap tidak berubah. Saya tidak mencoba melindungi Fang Lin, tetapi mencari kebenaran dari fakta. Oh, lalu bagaimana kamu ingin mencari kebenaran dari fakta? Tanya Raja Siwe dengan sedikit nada sarkasme. Raja Surgawi Timur tampaknya tidak dapat mendengar ejekan dalam nada bicara Raja Surgawi Barat, dan berkata, saya telah memperhatikan Fang Lin sejak lama. Dia adalah seorang jenius yang langka di Liga dan kami, dan dia ahli dalam dan seni bela diri. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan mendapat tempat di Tanah 9 Kerajaan dalam 20 tahun. Memangnya kenapa kalau dia seorang jenius? Dia memang bencana. Membiarkannya tetap di aliansi alkimia hanya akan membawa malapetaka bagi aliansi alkimia. Raja Siwe segera membalas. Dongji Tianwang meliriknya dan berkata, dengarkan aku dulu. Meskipun anak ini sedikit gelisah, dia terpaksa melakukan apa yang telah dia lakukan. Jika Tiangang dan Situ Zeng tidak ingin membasmi Fang Lin, bagaimana mungkin Fang Lin melakukan hal yang begitu ekstrim? Dia dan ahli pil racun adalah musuh bebuyutan, jadi kamu, Siwe Tianwang, juga menganggapnya sebagai duri dalam dagingmu. Selain itu, keluarga Ling dan Fang Lin juga memiliki perseteruan hidup mati, tetapi pada akhirnya, keluarga Ling yang bersalah terlebih dahulu. Setelah jeda, Dongji Tianwang melanjutkan, Fang Lin tidak bersikap pasif dalam semua hal ini. Dia berada di bawah tekanan dari banyak pihak dan menciptakan situasi saat ini. Menurut pendapat saya, jika kita benar-benar ingin menghukum mereka, saya khawatir banyak orang tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab. Bagaimanapun juga, aula pengawas dihancurkan oleh Fang Lin, dan kematian Tiangang juga ada hubungannya dengan dia. Sama sekali tidak mungkin membiarkannya pergi begitu saja, kata Siwe Tianwang. Dongji Tianwang bersenandung dan berkata, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya pergi, tetapi kita juga tidak bisa menghukumnya terlalu keras. Beri dia hukuman ringan saja. Tidak, Raja Siwe segera berkata. Tepat saat Dongji Tianwang hendak berbicara lagi, dia melihat seorang pria diam-diam masuk ke aula yang sangat rahasia ini. Anda harus tahu bahwa aula ini berada di halaman dan kuno. Hanya 4 Raja Surgawi yang bisa masuk. Tak seorang pun, bahkan orang tua, diizinkan menginjakkan kaki di sana. Namun sekarang, seseorang dapat masuk langsung, yang menunjukkan bahwa identitas dan status orang ini luar biasa. Pria itu mengenakan pakaian hijau dan sepatu bot putih, dengan sosok yang anggun, dan dia berjalan perlahan menuju 4 Raja Surgawi.
Empat Raja Surgawi sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan pengunjung itu. Selain mereka berempat, jumlah orang di seluruh liga dan yang memenuhi syarat untuk memasuki aula ini dapat dihitung dengan satu tangan. Long Xingtian, kamu ada di sini seperti yang diharapkan. Raja Dongji memandang pria berpakaian hijau dan sepatu bot putih, dengan senyum di wajahnya. Pria berpakaian hijau dan sepatu bot putih itu tampak sangat muda, mungkin baru berusia 20-an, dengan wajah tampan dan sedikit jiwa kepahlawanan. Namun nama Long Xingtian sangat kuno. Bahkan para tetua kuat yang berusia ratusan tahun akan menunjukkan rasa hormat saat menyebut Long Xingtian. Patriark keluarga Long saat ini, yang tertua dari 9 bersaudara dalam keluarga Long, adalah seseorang yang hampir menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi. Sekarang kalian berempat sudah berkumpul, saatnya aku pergi jalan-jalan. Long Xingtian berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum tipis. Naga itu memiliki 9 putra, masing-masing berbeda. Yang disebut 9 putra naga adalah 9 putra dari generasi sebelumnya dari patriark keluarga Long. Masing-masing dari mereka luar biasa dan dikenal sebagai 9 pahlawan keluarga Long. Di antara 9 pahlawan keluarga Long, saudara tertua, Long Xingtian, adalah yang paling menonjol. Saat masih muda, dia adalah yang paling menonjol di antara semua pahlawan dan dapat bersaing dengan 3 kaisar saat itu. Ketika Long Xingtian berada pada titik paling cemerlangnya, dia hampir menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi. Tetapi pada akhirnya, karena dia adalah anggota keluarga Long, dia tidak dapat menjadi raja. Alasannya sangat sederhana. Keluarga Long merupakan keluarga nomor 1 dalam alkimia. Mereka sangat kuat dan memainkan peran penting dalam aliansi alkimia. Jika kepala keluarga Long menjadi raja lagi, apakah aliansi alkimia ini akan menjadi aliansi alkimia semua alkemis di dunia, atau apakah akan menjadi aliansi alkimia keluarga Long Anda? Untuk menghindari kecurigaan, dan karena liga dan waspada terhadap keluarga Long, tidak peduli seberapa cemerlang Long Xingtian, dia tidak bisa menjadi raja. Tetapi meskipun Long Xingtian tidak menjadi raja surga, status dan kedudukannya tidak lebih buruk dari raja surga. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Long saat ini, bahkan 3 kaisar pun harus menyambutnya secara pribadi saat dia keluar. Sejak kejadian Ibel keluarga Long 1000 tahun lalu, Long Xingtian jarang muncul di depan umum. Bahkan para pemimpin puncak keluarga Long kesulitan bertemu Long Xingtian dalam setengah abad. Tidak hanya Long Xingtian, tetapi juga beberapa saudara lelaki dari keluarga Long jarang muncul di depan umum. Hanya yang termuda, Master Long Jiu, yang sering keluar. Sekarang Long Xingtian telah muncul lagi, dan pada saat kritis ini ketika 4 Raja Surgawi muncul bersama, makna di balik ini adalah sesuatu yang tidak dapat tidak direnungkan. 4 Raja Surgawi tidak terkejut dengan kemunculan Long Xingtian. Mereka telah lama menduga orang ini akan muncul saat ini. Lagi pula, hal-hal yang terjadi di Liga dan sekarang berhubungan langsung dengan Ibel keluarga Panjang, dan Ibel keluarga Panjang berasal dari keluarga Panjang. Di antara orang kuat yang secara pribadi menekan Ibel keluarga Long saat itu, ada Long Xingtian. Faktanya, Long Xingtianlah yang beraksi dan merampas pedang ajaib milik Ibel keluarga Long lalu menyegelnya di tempat penting keluarga. Sekarang, Ibel keluarga Long telah muncul kembali, dan telah menjadi boneka Fang Lin. Entah mengapa, pedang ajaib itu menghilang dari keluarga Long dan kembali ke tangan Ibel keluarga Long. Terjadinya hal-hal ini membuat Long Xingtian tidak bisa menutup mata terhadap hal itu, dan dia harus tampil mewakili keluarga Long. Kau datang di waktu yang tepat. Bagaimana rencanamu untuk menangani masalah Ibel keluarga Long? Raja Siwe melirik Long Xingtian dan bertanya langsung. Long Xingtian terlihat sangat muda, seperti pemuda berusia 20-an, dan dia sangat bersemangat. Siapapun yang melihatnya, mereka akan mengira dia pasti seorang pemuda berusia 20-an. Namun faktanya, kepala keluarga Long saat ini sudah berusia lebih dari 1.500 tahun, menjadikannya salah satu orang tertua di seluruh 9 kerajaan. Alasan mengapa ia terlihat begitu muda adalah karena teknik yang sangat rahasia dari keluarga Long, yang dapat memungkinkan para praktisi untuk meremajakan dan memperoleh umur yang lebih panjang daripada orang biasa. Kalau teknik rahasia ini sampai disebarkan, niscaya akan membuat gila banyak sekali pria tua kuat yang sedang menghadapi krisis umur. Keluarga Long menguasai teknik rahasia ini, yang dulunya mengundang ketamakan orang-orang berkuasa, namun mereka selalu dihukum berat oleh keluarga Long, dan teknik rahasia keluarga Long ini masih belum bisa diperoleh orang luar. Bahkan dalam keluarga Long, hanya kepala keluarga dari semua generasi yang dapat mempraktikkannya. Yang lain, tidak peduli apakah mereka adalah keturunan inti keluarga Long, tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik rahasia ini. Peremajaan dan memperpanjang umur terdengar sangat ajaib, tetapi semuanya memiliki pro dan kontra. Teknik rahasia ini begitu kuat sehingga tentu saja tidak sempurna. Namun mengenai kekurangan teknik rahasia ini,
mungkin hanya para kepala keluarga Long terdahulu yang pernah mempraktekkan teknik ini yang mengetahuinya. Kudengar Long Jiankong telah diubah menjadi boneka oleh seorang pemuda bernama Fang Lin. Benarkah itu? Long Xingtian bertanya dengan tenang, lalu menarik kursi dan duduk dengan santai. Duduk di meja yang sama dengan 4 Raja Surgawi dan terlihat begitu santai, hanya ada beberapa orang seperti dia di seluruh 9 kerajaan. Benar, kami sudah bertarung dengan Long Jiankong, kata Beiling Tianwang dengan suara yang dalam. Long Xingtian mengangguk, bersenandung pelan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sikap seperti itu langsung membuat Raja Surgawi Siwe agak tidak puas. Long Xingtian, apakah kamu tidak punya pendapat? Berbicara tentang bencana ini, keluarga Longmu juga ikut bertanggung jawab atas hal itu. Bukan begitu. Alasan Long Jiankong melarikan diri bukanlah kesalahan keluarga Long. Orang-orang dari aula pembasmian tersembunyi yang campur tangan secara diam-diam. Jika bukan karena orang-orang dari aula pembasmian tersembunyi, Long Jiankong tidak akan bisa melarikan diri dari tebing Ibel, kata Dongji Tianwang. Di mana pedang Ibel itu? Bagaimana bisa jatuh ke tangan Long Jiankong? Aku ingat pedang Ibel seharusnya ditekan di keluarga Long. Siwe Tianwang berkata, dan dia tidak menyembunyikan tuduhannya terhadap keluarga Long dalam kata-katanya. Raja Dongji tidak tahu harus berkata apa. Memang ada perbedaan besar antara Long Jiankong dengan pedang ajaib dan Long Jiankong tanpa pedang ajaib. Jika Long Jiankong melarikan diri, akan lebih mudah untuk menghadapinya tanpa pedang ajaib. Tetapi sekarang, Long Jiankong memiliki pedang ajaib di tangannya dan tubuh sihirnya kuat, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Long Xingtian tampak normal, tidak marah sama sekali karena tuduhan Siwe Tianwang. Dia hanya berkata pelan, pencurian pedang ajaib itu memang karena kelalaian keluarga Long kita. Seseorang dari balai pembasmian tersembunyi menyelinap ke keluarga Long kita dan menunggu lebih dari 10 tahun hanya untuk mencuri pedang ajaib itu. Aku baru mengetahuinya setelah aku keluar dari pengasingan. Karena ini adalah kesalahan keluarga Longmu, maka sebagai kepala keluarga Long, bagaimana kamu harus menebus kesalahan ini? Raja Siwe berkata dengan dingin. Long Xingtian meletakkan satu tangan di atas meja, mengetuknya pelan dengan jari-jarinya, dan menatap ke arah 4 Raja Surgawi. Aku bisa mengambil tindakan dan melenyapkan Long Jiankong sepenuhnya. Setelah mendengar ini, ekspresi Raja Siwe sedikit mereda. Inilah yang ingin didengar Long Xingtian. Namun, karena Long Jiankong telah menjadi boneka Fang Lin, maka berurusan dengan Long Jiankong, bukankah itu sama saja dengan berurusan dengan Fang Lin? Long Xingtian mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Siwe Tianwang segera berkata, Fang Lin, si pembuat onar, harus dibasmi sepenuhnya bersama Long Jiankong untuk mencegah masalah di masa depan. Dongji Tianwang memutar matanya dan berkata, Fang Lin tidak melakukan pelanggaran serius. Beri dia hukuman ringan saja. Tidak perlu memulai perang. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling saling berpandangan dan berpikir, baiklah, setelah berputar-putar, mereka akhirnya kembali ke tempat yang sama. Setelah berbicara sekian lama, mereka masih berbeda pendapat tentang cara menghadapi Fang Lin. Long Xingtian dapat mengetahui bahwa Raja Kutub Timur ingin melindungi Fang Lin, sementara Raja Bulan Barat dengan sengaja mencoba membuat Fang Lin menghilang sepenuhnya. Kedua pria itu menemui jalan buntu karena tidak ada satu pun yang menyerah. Saya sudah banyak mendengar tentang Fang Lin setelah saya keluar dari pengasingan. Dia kandidat yang baik. Tindakannya kali ini dapat dimengerti dan dapat diberi hukuman yang lebih ringan. Long Xingtian berkata dengan ringan. Memberinya hukuman yang lebih ringan. Ini sama sekali tidak mungkin. Fang Lin bertanggung jawab atas kematian Tiangang, penghancuran aula pengawas, dan kematian para master dari keluarga alkimia. Dia tidak bisa lepas dari kesalahan dan tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Siwe Tianwang berkata dengan nada yang sangat muram. Mempertahankan Fang Lin hanya akan mendatangkan kerugian dan tidak ada manfaatnya. Dia memang harus disingkirkan. Raja Surgawi Nanchen juga angkat bicara, mengungkapkan sikapnya. Long Xingtian menatap Beiling Tianwang yang terdiam. Bagaimana denganmu? Menurutmu, apakah Fang Lin harus tinggal atau tidak? 3 Raja Surgawi lainnya juga memandang Raja Surgawi Beiling. Saat ini Raja Surgawi Dongji dan Long Xingtian keduanya ingin memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Fang Lin, sementara Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Siwe ingin menghukum Fang Lin dengan keras. Hukuman berat yang dimaksud tidak lain adalah membasmi Fang Lin. Dalam hal ini, sikap Raja Beiling sangatlah penting. Jika dia ingin membasmi Fang Lin seperti Raja Siwe dan Raja Nanchen, maka situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Fang Lin. Beiling, tolong nyatakan sikapmu. Dongji Tianwang menyipitkan matanya, menatap Beiling Tianwang, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Beiling Tianwang berkata dengan acuh tak acuh kejahatan Fang Lin tidak pantas dihukum mati. 6 kata sederhana ini langsung mengubah ekspresi Raja Surgawi Siwe dan Raja Surgawi Nanchen, dan juga membuat Raja Surgawi Dongji tersenyum.
Titik titik titik. Titik titik titik. Long Xingtian menatap Raja Surgawi Beiling dengan heran. Bukankah orang ini berada di kubu yang sama dengan Raja Surgawi Siwei dan Raja Surgawi Nanchen? Mengapa dia mengubah sikapnya sekarang? Beiling, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Siwei Tianwang melotot ke arah Beiling Tianwang, tidak percaya bahwa wanita ini akan berubah pikiran saat ini. Beiling Tianwang melirik Siwei Tianwang dan berkata, tentu saja aku tahu. Ini sikapku. Raja Siwei menggertakkan giginya. Dia awalnya mengira bahwa karena dia telah mengundang Beiling Tianran untuk membantu, dia pasti akan berdiri di pihak yang sama dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Raja Beiling akan memiliki sikap seperti itu. Itu benar-benar di luar dugaannya dan dia tiba-tiba berubah dari aktif menjadi pasif. Nanchen Tianwang mengerutkan kening dan berkata, Beiling, jangan terlalu berbelas kasih saat ini. Jika seorang penjahat seperti Fang Lin dibiarkan hidup, Liga dan kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Beiling Tianwang memasang ekspresi kosong di wajahnya. Fang Lin adalah seorang jenius alami, ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Meskipun dia melakukan kesalahan, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Dia seharusnya diberi hukuman yang lebih ringan dan kesempatan. Wah, Raja Siwei membanting meja dengan marah dan berdiri. Bagi seseorang dengan status seperti dia, kehilangan ketenangannya seperti ini menunjukkan betapa kuatnya kemarahannya. Raja Beiling tidak bereaksi dan menutup mata terhadap kemarahan Raja Siwei. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul meja? Duduklah dan bicaralah dengan baik. Dongji Tianwang menasihati. Raja Siwei menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menenangkan sebagian amarahnya. Dia duduk lagi, tetapi ekspresinya masih sangat tidak sedap dipandang. Beiling, apakah kamu berharap pihak lain, Lin Wang, akan berhadapan langsung denganmu? Dongji Tianwang memandang Beiling Tianwang dan bertanya. Raja Beiling mengangguk tanpa banyak bicara, tetapi sikapnya sangat jelas. Raja Surgawi Siwei dan Raja Surgawi Nanchen keduanya sedikit kesal. Raja Surgawi Beiling benar-benar melakukan ini pada saat kritis, yang membuat mereka benar-benar lengah. Long Xingtian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Kami bertiga berpendapat bahwa Fang Lin seharusnya diberi hukuman yang lebih ringan. Minoritas harus mematuhi mayoritas. Nanchen Tianwang berkata kita tidak boleh membuat keputusan tergesa-gesa tentang cara menghadapi Fang Lin. Kita harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Begitu kata-kata itu diucapkan, yang lain mengerti apa maksudnya. Mereka tahu situasinya tidak baik, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan taktik menunda dan tidak memutuskan bagaimana menangani Fang Lin secepatnya. Ini juga karena Raja Beiling tiba-tiba berubah sikap, dan Raja Nanchen melakukan tindakan ini karena ketidakberdayaannya. Jika Raja Surgawi Beiling masih berdiri di pihak yang sama dengan mereka, Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Siwei tidak akan menunda sama sekali dan akan menghukum Fang Lin sesegera mungkin. Nanchen, kami berlima ada di sini, jadi mari kita jujur saja. Membasmi Fang Lin sepertinya tidak berarti apa-apa bagi kalian berdua, jadi mengapa kalian begitu ngotot? Tanya Dongji Tianwang. Raja Surgawi Nanchen tidak menjawab, namun Raja Surgawi Siwei berkata jika Fang Lin tidak disingkirkan, Liga dan tidak akan pernah damai. Long Xingtian sedikit mengernyit Siwei, sepertinya itu agak berlebihan. Siwei Tianwang mendengus dingin sama sekali tidak berlebihan. Istana pengawas telah dihancurkan oleh Fang Lin, dan Tiangang juga mati karenanya. Jika dia terus ditahan, berapa banyak lagi orang yang akan mati karenanya? Ketika tiba saatnya Liga dan mati karenanya, kalian akan menyesalinya. Kehancuran aula pengawasan disebabkan oleh Situ Zeng dan dua orang lainnya yang bertindak terlalu jauh, dan kematian Tiangang juga merupakan kesalahannya sendiri. Putra dan menantu Tian Kui tewas di tangan Tiangang. Tian Kui membasminya hanya untuk membalas dendam. Dongji Tianwang berkata dengan tenang. Long Xingtian mengangguk saya juga mendengar bahwa selalu ada dendam antara Tian Kui dan Tiangang. Tidak heran Tian Kui yang begitu tenang akan mengambil tindakan pada saat itu. Kesampingkan masalah Tiangang, aula pengawas telah berdiri selama bertahun-tahun. Itu adalah tempat di mana Liga dan kita mengadili dan menghukum. Ini adalah pertama kalinya aula itu diinjak-injak seperti ini. Apapun yang terjadi, ini adalah kesalahan Fang Lin. Kata Siwei Tianwang, berpegang pada fakta bahwa Fang Lin menggulingkan aula pengawasan. Memang, tindakan Fang Lin membakar balai pengawasan agak keterlaluan, tetapi balai pengawasan memang sudah keterlaluan selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan keluhan dari banyak orang di aliansi dan Situ Zeng juga bertanggung jawab atas hal ini. Sekalipun Fang Lin menanggungnya kali ini, balai pengawasan tetap akan menghadapi masalah besar. Kata Dongji Tianwang. Tanah di ujung utara sangat dingin dan tandus. Seekor ular hitam berkaki empat menukik keluar dari es, mencoba memangsa monster lemah yang melarikan diri. Ketika ular hitam berkaki empat itu membuka mulutnya yang besar dan hendak menelan monster yang lemah itu,
sebuah kaki beruang yang besar turun dengan keras, menghancurkan kepala ular hitam berkaki 4 itu menjadi pasta daging. Beruang putih besar itu mencengkeram bangkai ular hitam berkaki 4 itu dengan tangannya, lalu mencabik-cabiknya dengan sekali jentikan. Darah ular itu membasahi tubuh beruang putih, membuat bulunya yang tadinya putih salju berubah menjadi merah cerah dan mengerikan. Tepat saat beruang putih raksasa itu menikmati mayat hitam itu, seekor burung biru kecil, seperti bayangan, terbang di atas kepala beruang putih raksasa itu. Tiba-tiba tubuh beruang putih raksasa itu membeku, dan tubuh besarnya jatuh dengan keras. Burung biru itu hanya seukuran telapak tangan. Ia berdiri di atas bangkai beruang putih raksasa, mematuk daging dan darahnya, sambil menjerit melengking. Ini hanyalah pemandangan yang sangat umum di hamparan es Arktik. Yang kuat memangsa yang lemah, dan hanya mereka yang lebih kuat dari monster lain yang dapat bertahan hidup. Tidak seorang pun tahu berapa banyak monster kuat yang ada di hamparan es Arktik, karena tidak seorang pun dapat menjelajahi hamparan es Arktik sepenuhnya. 500 mil di kedalaman es Arktik, Fang Lin duduk bersila di penjara bawah tanah, berlatih dalam diam. Wah, 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 terdengar suara langkah kaki yang tumpul, Fang Lin membuka matanya dan sedikit mengernyit. Suara ini sering terdengar sejak dia di penjara di sini, seolah-olah ada monster besar yang lewat di tanah. Tempat ini bagus dalam segala hal, kecuali sedikit terlalu berisik. Fang Lin bergumam. Dia hanya dikurung di sini selama 10 hari, dan setiap hari dia bisa mendengar suara langkah kaki yang membosankan di tanah. Berarti ada seekor monster besar yang lewat, dan karena ukurannya yang besar sekali, maka menimbulkan suara yang sangat keras. Wah, dengan kemampuanmu saat ini, seharusnya tidak sulit untuk keluar dari sini, kata mumi tua itu. Fang Lin tersenyum tipis. Saya bisa keluar jika saya mau, tetapi jika saya keluar sekarang, itu akan dianggap melarikan diri dari kejahatan. Apa salahnya melarikan diri karena takut akan kejahatan? Kamu tidak bahagia di Danlik, jadi sebaiknya kamu melarikan diri dan menunggu sampai kamu lebih kuat, lalu melawan kembali ke Danlik, kata mumi tua itu. Saya tidak ingin melakukan sejauh itu kecuali benar-benar diperlukan. Fang Lin berkata dengan ekspresi yang sedikit rumit. Bukan karena Fang Lin menginginkan kekuasaan di Liga Alkimia, juga bukan karena Fang Lin punya perasaan khusus terhadap Liga Alkimia, tetapi Fang Lin tidak ingin melihat ahli pil racun menjadi lebih kuat di Liga Alkimia. Jika Liga Dan benar-benar mencapai titik di mana ia tidak dapat diselamatkan dan akan runtuh, Fang Lin tidak akan memiliki keterikatan apapun padanya. Jika itu terjadi, ia akan runtuh. Bahkan jika aliansi alkimia jatuh, para alkemis di dunia tidak akan jatuh. Titik titik titik, titik titik titik. Wah, biar ku beritahu sesuatu yang menarik. Orang-orang yang dipenjara di 3 sel lainnya bukanlah manusia. Mumi tua itu tiba-tiba berkata. Fang Lin menjadi tertarik ketika mendengar ini, dan melihat ke arah 3 penjara yang diselimuti oleh lingkaran sihir. Dongji Tianwang memberitahu Fang Lin bahwa ada orang yang dipenjara di 3 penjara lainnya. Karena lingkaran sihir yang menyelimuti mereka, orang-orang di luar tidak dapat melihat keadaan di dalam, dan orang-orang di dalam penjara tidak dapat melihat atau mendengar apapun di luar. Mereka sepenuhnya terisolasi. Fang Lin sebelumnya telah mencoba memata-matai siapa yang dipenjara di 3 penjara tersebut, tetapi setelah mencoba, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun, jadi dia menyerah. Tapi mumi tua itu berbeda. Dia memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan yang tidak dapat ditandingi oleh Fang Lin, jadi apa yang disebut lingkaran sihir tersebut tidak dapat menimbulkan hambatan apapun baginya, dan dia dapat dengan mudah melihat apa yang ada di dalam lingkaran sihir tersebut. Bukan manusia, mungkinkah itu monster, kata Fang Lin. Hehe, itu memang monster, dan itu bukan monster biasa, kata mumi tua itu, dan dia tertawa 2 kali dengan sengaja, tetapi tidak mengatakan apa yang ada di dalam penjara. Fang Lin sangat tenang. Dia tidak bertanya, Anda dapat memberitahu dia apakah Anda mau atau tidak. Si mumi tua menunggu cukup lama, dan melihat Fang Lin tidak bertanya sama sekali. Mau tak mau dia merasa sedikit bosan, tetapi akan lebih membosankan lagi kalau dia simpan dalam hatinya. Katakan padaku, apa yang ada di dalam ketiga penjara itu? Fang Lin tiba-tiba tertawa, seolah dia sangat memahami pikiran mumi tua itu. Mumi tua itu lalu berkata dengan agak tidak senang ketiga penjara itu semuanya berisi monster, tetapi semuanya adalah monster dengan garis keturunan yang bermutasi, jadi mereka dianggap spesies alien. Fang Lin sedikit terkejut saat mendengar ini, dan bergumam, monster alien. Ini langka. Monster buas memperhatikan pewarisan darah, dan hanya monster dengan darah lebih murni yang memiliki kekuatan lebih kuat. Seperti beberapa jenius evil yang dilawan Fang Lin di Ancient Demon Ridge, mereka semua memiliki darah kuno murni dari binatang evil di tubuh mereka. Begitu darah kuno binatang evil diaktifkan, kekuatan mereka akan meningkat pesat, sungguh menakjubkan. Sedangkan untuk monster biasa,
mereka tidak lagi memiliki warisan garis keturunan kuno, sehingga pertumbuhannya terbatas dan kekuatannya juga rata-rata. Semakin dekat garis keturunan dengan monster kuno, semakin kuat pula kekuatannya. Ini adalah aturan di antara monster dan semua orang mengetahuinya. Namun ada pengecualian, yaitu spesies alien. Monster alien tersebut mungkin tidak memiliki garis keturunan yang dekat dengan monster kuno, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, tidak kalah dengan monster dengan garis keturunan kuno. Bahkan beberapa monster alien yang sangat kuat pun lebih baik daripada monster dengan garis keturunan kuno. Yang dimaksud dengan spesies alien ialah garis keturunannya telah mengalami mutasi sehingga mengakibatkan monster itu berubah hakikat. Monster eksotis telah ada sejak zaman kuno. Ketika Fang Lin menjadi Dan Zun di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak monster eksotis. Yang paling kuat adalah singa jahat berkepala 9. Itu adalah monster biasa, namun tiba-tiba bermutasi saat mencapai usia dewasa dan menumbuhkan 8 kepala. Setiap kepala memiliki kekuatan besar dan menyebabkan bencana besar pada saat itu. Fang Lin kenal betul dengan singa jahat berkepala 9 itu karena pada akhirnya singa itu dibasmi oleh ibu Fang Lin dan ke-9 kepalanya dipenggal. Namun saat itu, ibu Fang Lin juga mengalami pertarungan sengit dan mengalami luka serius sebelum berhasil membasmi singa jahat berkepala 9. Dalam pemahaman Fang Lin, monster alien selalu sangat kuat, dan semakin mereka tumbuh, semakin kuat pula jadinya. Dan sekarang, di penjara Liga Dan ini, sebenarnya ada monster alien yang dipenjara, yang mana hal ini tidak terlalu umum. Dan Fang Lin juga ditahan di sini sekarang, apa ini? Mungkinkah Fang Lin juga diperlakukan sebagai monster alien? Sel di seberangmu berisi seekor guk-guk hitam dengan 3 mata. Sel di sebelah kiri berisi seekor burung terbang dengan 3 kepala dan 6 sayap. Mumi tua itu pun berkata dan menceritakan kepada Fang Lin jenis binatang aneh apa saja yang dikurung dalam 2 sel itu. Fang Lin sedikit mengernyit bagaimana dengan penjara lainnya. Mumi tua itu ragu sejenak dan berkata dengan agak susah payah ada orang lain. Bagaimana aku harus menggambarkannya? Dia tampak sangat aneh, setengah manusia dan setengah harimau. Ekspresi Fang Lin berubah saat mendengar ini, dan dia teringat beberapa hal yang sangat rahasia dari masa lalu. Katakan padaku dengan jelas, seperti apa masyarakat itu? Fang Lin bertanya. Tubuh bagian bawah adalah manusia, dan tubuh bagian atas adalah harimau putih. Tidakkah menurutmu itu aneh? Bahkan jika ada monster alien, itu tidak akan seaneh itu. Bagaimana monster bisa tumbuh menjadi tubuh manusia? Kata mumi tua itu dengan penuh kebingungan. Ketika Fang Lin mendengar ini, ekspresinya menjadi muram, bahkan marah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu marah? Apa kamu tahu sesuatu? Mumi tua itu memperhatikan bahwa Fang Lin berbeda dan bertanya. Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku hanya merasa ini sangat aneh. Aku tidak tahu mengapa monster seperti ini muncul. Mumi tua itu berkata saat mendengarnya, tetapi jelas tidak mudah untuk mempercayainya. Ekspresi Fang Lin barusan jelas tidak sesederhana itu. Fang Lin memang memiliki beberapa kecurigaan. Dalam kehidupan sebelumnya, ada beberapa orang yang menggunakan cara-cara yang sangat jahat dan kejam untuk menggabungkan tubuh manusia dengan tubuh monster guna menciptakan monster yang bukan manusia maupun monster. Hal semacam ini pada awalnya dirahasiakan, namun akhirnya terbongkar dan mendapat perlawanan keras dari ras manusia dan monster. Semua yang melakukan ini dibasmi. Karena kejadian ini, klan monster menjadi sangat bermusuhan dengan umat manusia dan menyebabkan banyak masalah. Fang Lin pernah melihat monster setengah manusia setengah binatang seperti ini sebelumnya. Itu benar-benar tidak etis. Dan sekarang, monster semacam ini di penjara ini. Sama sekali tidak mungkin itu sudah ada sejak era Fang Lin. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa metode jahat ini belum hilang, tetapi telah diperoleh oleh orang-orang masa kini, sehingga terciptalah monster ini. 1190